Halo guys, kembali lagi di channel Tren Politik. Oke, kali ini kita akan membahas tren politik yang lagi trending minggu-minggu ini, yaitu calon Kapolri non-Muslim. Bagaimana beritanya? Ayo kita cek beritanya. Saya akan membacakan berita dari cnnindonesia.com. Sini ada berita Wakil Ketum MUI anggap aneh jika Kapolri dijabat non-Muslim. Nah, ini pernyataan ini dibuat oleh Wakil Ketua MUI, namanya ini ya, Muhyiddin Junaldi. Ini ya. Kita baca beritanya. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Muhyiddin Junaidi ya, bukan Junaldi ya, Junaidi menganggap aneh bila Kapolri pengganti Jenderal Idham Aziz nantinya dijabat oleh seorang yang bukan beragama Islam atau non-Muslim. Meski Indonesia bukan negara Islam, Muhyiddin berpendapat sangat aneh bila pemimpin aparat keamanan berlatar belakang non-Muslim memimpin penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Seseorang pemimpin non-Muslim mengendalikan keamanan negara di mana mayoritas penduduknya Muslim adalah sebuah keanehan dan tugasnya pasti amat berat, kata Muhyiddin kepada cnnindonesia.com. Nah, gimana nih pendapat kalian semua yang nonton? Apakah boleh nih Kapolri kita yang baru dipimpin oleh non-Muslim? Oke, dan menarik juga ini, kita cek ya biografinya Irjen Listio Sigit Prabowo. Jadi ini yang berpotensi paling besar untuk menggantikan Kapolri yang lama ya, Pak Idham Aziz. Kita lihat videonya. Jadi Irjen Listio Sigit Prabowo ini pendidikannya tadi ya. Oke, bisa dilihat di sini biografinya. Nah, di sini ada yang menarik juga nih guys. Ternyata Pak Irjen Listio Sigit Prabowo ini pernah menjabat Kapolda Banten tahun 2016, dan yang uniknya ternyata tahun 2016 Irjen Listio Sigit Prabowo ini juga pernah ditolak oleh MUI Banten karena Pak Irjen Listio Sigit Prabowo ini non-Muslim. Katanya karena 90% warga Banten merupakan orang Islam, jadi tidak pantas dipimpin oleh Kapolda non-Muslim. Nah, ini kita cek beritanya benar atau enggak ya, kita cek. Oh ya, di sini saya sudah siapin. Nah, nih. Ini beritanya tahun 2016 ya ini. Dipost oleh banten.co tanggal 12 Oktober 2016. Ini ya beritanya, ulama dan MUI se-Banten tolak Kombes Sigit Prabowo sebagai Kapolda. Nah, ini ya beritanya. Ini Wakil Ketua MUI Kabupaten Tangerang, Cas Mariadi, mengatakan penolakan tersebut merupakan aksi yang sangat wajar. Komentar beliau, kami menolak karena pengganti Brigjen Ahmad Doviri memiliki perbedaan agama, kata dia di Tangerang hari Rabu tanggal 12 Oktober tahun 2016 ya. Lanjut.
Penuturan Jasmaryadi, penolakan tersebut telah ditandatangani sejumlah ulama dalam sebuah petisi. Wow, luar biasa ya. Mereka berencana menemui Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk meminta penjelasan seputar Kepala Polda Banten. Alasan penolakan, ungkap Jasmaryadi, karena Sigit Prabowo seorang non-muslim. Sementara Banten adalah wilayah kesultanan dan sebagian besar penduduknya beragama Islam. Kita lanjut. Kami melihat wilayah Banten ini merupakan wilayah kesultanan dan banyak kerajaan Islam berdiri di Banten, serta penduduknya bermayoritaskan agama Islam, jelas dia. Hal serupa dikatakan seorang budayawan Banten bernama Tubagus Saptani. Menurut dia, sejarah dan budaya Banten berbeda dengan provinsi lain. Banten adalah wilayah kesultanan. Kami menaruh rasa curiga dengan digantikannya Ahmad Doviri, mengingat sebentar lagi akan dilaksanakan Pilkada Banten. Dan kenapa harus diganti, ujar dia. Sekedar informasi, Sigit Prabowo sebelumnya menjadi ajudan Presiden Joko Widodo. Dia diangkat sebagai Kapolda Banten pada 5 Oktober 2016. Nah ini guys, jadi ternyata Pak Listio Sigit Prabowo ini pernah juga ditolak tahun 2016 saat beliau akan dilantik menjadi Kapolda Banten. Nah tapi ternyata waktu itu Pak Tito Karnavian sebagai Kapolri tetap melantik Pak Sigit Prabowo ini menjadi Kapolda Banten. Nah, ini juga ada berita juga ini ya. Saya baca dari nusantaratv.com. Soal calon Kapolri, pakar intelijen Listio pernah ditolak MUI. Ya, ini tadi yang di Banten tadi ya, bahwa dalam perjalanan karir di polisinya ternyata Pak Listio Sigit Prabowo ini juga pernah ditolak waktu diangkat menjadi Kapolda Banten. Oke, kita cek sekarang di Twitter. Apa nih komentar netizen di Twitter ya? Nah, ini komentar dari netizen menanggapi komentar Wakil Ketua MUI tadi, menganggap aneh kalau Kapolri non-muslim ya. Nah ini jawaban netizen ini. Ini yang pertama dari Murid Gadungan. Yang aneh itu kulkas disertifikasi halal. Ini dia menyindir MUI ya, karena memang betul ada kulkas disertifikasi halal ya. Itu memang kalau pemikiran orang awam agak aneh ya, kok kulkas kok harus sertifikat halal. Nah yang berikutnya komentar dari Son of the Down. Ini negara Islam ya Pak, sampai non-muslim dilarang menjabat katanya. Oke, ini terus ada dari Obed R. Nadia. Periode 1974 sampai 1978, Kapolri dijabat orang Kristen. Jenderal Polisi Widodo Budidarmo. Peninggalan beliau sampai saat ini sistem administrasi manunggal satu atap samsat. Wah benar nggak dia? Ini Widodo Budidarmo. Saya coba browsing sebentar ya. Oke, ini saya sudah ketik. Ini ternyata benar ya, ini ya. Benar, beliau pernah menjadi mantan Kapolri. Ini ya, Widodo Budidarmo ya, meninggal. Ini sudah meninggal dunia, sudah almarhum ya. Ternyata memang benar beliau pernah menjabat sebagai Kapolri ya di mana tadi ini, di tahun berapa tadi katanya? Ini ya, periode 1974 sampai 1978. Kita coba cek dulu. Mana nih? Nah ini dia di Wikipedia ya. Ini ya, benar ya ternyata ya berita ya, komentar dari netizen tadi ya. Jenderal Polisi
Widodo Budi Darmo lahir di Surabaya, Jawa Timur 1 September 1927, meninggal di Jakarta 5 Mei 2017. Oh baru 3 tahun yang lalu ya. Pada umur 89 tahun, adalah mantan Kapolri periode 1974 sampai 1978. Ternyata emang pernah ya ini ya. Widodo mengenyam pendidikan umum di HIS tahun 1934 sampai 1941, lalu melanjutkan sekolah teknik 1942 sampai 1946. Nah, ternyata emang benar ya ini Pak Widodo Budi Darmo ini ternyata pernah menjadi Kapolri di masa pemerintahan Soeharto ya, Presiden Soeharto ini ya. Sini kita lihat. Ini yang saya tunjuk ini ya. Ini foto beliau ya, di masa pemerintahan Presiden Soeharto ya. Ternyata tidak masalah ya kalau Kapolrinya non muslim ini. Ini kita lihat foto lagi, apa benar beliau? Nah ini kayak emang benar ya, beliau memang non muslim. Mana nih? Ini ya. Nah ini waktu pemakaman ya, upacara pemakamannya ini ya. Oke, kita lanjut baca komentar netizen ya. Nah, ini apa nih yang berikutnya nih? Ini dari Liraka. Presiden Amerika Serikat baru Joe Biden itu beragama Katolik. Secara persentase hanya 20% dari 47% penduduk Amerika beragama Kristen. Dari 46 presiden hanya ada 2 presiden Amerika beragama Katolik. Orang Amerika mah nggak peduli agama dan yang penting kinerjanya. Nah, ini pendapat dari Liraka. Terus di sini apa lagi nih? Komentar dari Ed Dinsamaza. Yang aneh itu orang yang mulutnya kotor tapi dianggap ulama. Wah, ini nyinggung siapa ini? Kemudian komentar dari Daninjo. Emang Polri itu institusi pemerintah apa agama? Terus emang ada aturan kalau jadi Kapolri harus yang dari agama tertentu? Pantes ini negara gak maju-maju peradabannya katanya. Aduh. Ini komentar dari Daninjo ya. Terus komentar berikutnya dari Johan Stefanus. Pola pikir yang salah. Siapa yang milih yang bersangkutan jadi wakil ketua MUI? Dan ini yang menyindir Pak siapa tadi namanya? Wahidin siapa? Junaidi ya tadi ya, wakil ketua MUI. Komentar berikutnya dari Barbarosa. Di kelas dulu bergantian jadi ketua, wakil ketua kelas, sering tukar posisi tiap kenaikan kelas. Jarang ada ganti kandidat lain. Kebetulan keduanya berbeda keyakinan. Kebetulan berteman dari TK. Kebetulan juga orang tuanya sahabat karib dari kecil. Nggak ada bedanya tuh, sama aja ya, benar ya. Memang kita harus sadar ya, dari dulu sebenarnya kalau masalah memilih pemimpin, misalnya ketua OSIS atau bupati atau kayak ini Kapolda, ini nggak ada masalah dengan agama. Mau agama apa aja sama. Cuman memang kita harus akui ya, sejak Pilkada Jakarta waktu itu, pemilihan gubernur Jakarta di zamannya Ahok itu udah itu yang paling terang-terangan memang diangkat sekali ya, memilih yang seagama atau sesuai keyakinannya. Oke, berikutnya komentar dari yang aneh menurut gue kalau ketua MUI dijabat oleh Kardinal Ignatius Suharyo. Ini maksudnya yang aneh itu kalau ketua MUI dijabat oleh seorang Katolik ini ya, Kardinal Ignatius Suharyo. Kemudian komentar dari Juli, enggak aneh, Anda yang aneh. Dia nyinggung atau nyindir wakil ketua MUI tadi ya. Terus komentar berikutnya dari Ade Rusiyatna. Gak aneh lah Pak, aneh tuh kalau pesantren dipimpin non muslim. Kalau Polri kan institusi negara, ya gak terkait harus agama apa pejabatnya.
Anggotanya juga beda-beda agama kok. Dalam menangani kasus juga gak pernah ditanya korban atau pelakunya beragama apa. Betul juga ya, kalau kita memakai pola pikir wakil ketua MUI ini tadi ya, gimana tuh misalnya dari tingkat atas kan Kapolri, katanya aneh kalau dipimpin oleh non muslim. Nah, terus nanti di bawahnya lagi ada lagi MUI provinsi, katanya aneh kalau Kapolda dipimpin oleh non muslim misalnya. Terus nanti di kabupaten lagi misalnya sama juga aneh kalau dipimpin, sampai ke kecamatan, sampai ke desa misalnya. Ke desa nanti ada misalnya kalau di TNI Babinsa atau apa ya, misalnya polisi daerah situ ya, katanya aneh katanya kalau dipimpin pemimpin kepolisian di kecamatan itu misalnya dari non muslim, katanya kan ribet jadinya ya bernegara kalau seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya dari Kang Hendro, aneh saat MUI ikut menanggapi ranah prerogatif presiden. Betul, kalau Kapolri itu memang yang berhak menentukan presiden, MUI nggak bisa intervensi di situ ya. Oke, komentar berikutnya dari Captain Rogers. Ya gak ada yang aneh sama sekali Pak, apalagi kalau orang tersebut profesional. Betul, jujur track recordnya baik, mampu melindungi dan memberikan rasa aman bagi masyarakat. Yang aneh itu kalau misalnya MUI tiba-tiba setuju non muslim bisa memegang posisi puncak jabatan publik, bukan agama. Agak bingung nih. Oke, ini dari DLTNC. Ketaker emang orang-orang kayak gini, agama mulu yang dibawa-bawa, biarin sama meskipun bobrok. Oh, maksudnya emang orang-orang kayak gini agama mulu yang dibawa-bawa, biarin, maksudnya biarin bobrok, yang penting seiman maksudnya ini ya. Ini ada video, ini apa nih, coba saya dengar ya. Goblok, goblok. Oke. Kemudian komentar berikutnya dari Dimiri. Yang aneh itu menganggap orang lain tidak kompeten karena agama. Dengan kata lain Bapak, yang aneh itu menganggap orang lain tidak kompeten karena agama. Ya betul. Ya, nggak ada sangkut pautnya agama dengan kompeten nggak kompeten ya. Terus ini berikutnya dari Le Petit Jinho. Anda lihat mayoritas para koruptor agamanya apa? Wah, ini subjektif juga ya, tergantung ya. Nah, terus berikutnya kita lihat komentar dari Antonio Palbotsi. Ingin Indonesia bersih dari SARA, mulailah bersih-bersih dari MUI-nya dulu. Karena MUI adalah sebuah majelis di mana kalau di agama lain suara dan sikap majelis didengar dan diikuti oleh umat. Kemudian komentar berikutnya dari nickname, Bapak udah sertifikasi halal batu bata katanya. Buruan guys disertifikasi, takutnya tanah bahan batu bata dibuat dari tanah sengketa katanya. Terus berikutnya dari Pute. Gua bingung di Indo ini kenapa apa-apa agama ya, seakan-akan di dunia ini cuma ada satu agama. Kemudian ini apa nih, maksudnya apa nih? Tolol abis. Oh, ini maksudnya nyindir ya. Kalau ini kan Teletubbies ya, tapi dibuat jadi tolol abis, diplesetin. Oke, mana lagi nih komentarnya, mana lagi nih? Nah, ini komentar dari Safriadi BST. Presiden harus bijak dalam menyikapi perkembangan yang ada, gunakan data valid. Sebetulnya kita hanya fokus pemulihan ekonomi dan pemulihan kesehatan akibat pandemi COVID-19 daripada terjadi hiruk pikuk yang akan membuat ekonomi anjlok. Ini maksudnya apa ya Pak? Dia kayaknya setuju nih
setuju presiden harus bijak dalam menyikapi perkembangan yang ada. Maksudnya presiden harus memilih Kapolri yang muslim nih, karena daripada terjadi hiruk pikuk yang akan membuat ekonomi anjlok nih ya. Berarti kalau Kapolrinya bukan orang Islam atau non muslim, bisa-bisa terjadi hiruk pikuk yang akan membuat ekonomi anjlok. Mungkin itu ya. Oh betul Bang Safriadi, tolong komentar ya kalau ada nonton video ini ya. Kemudian mana lagi nih? Ini dari Candeso. Ini yang aneh katanya, ini kacamata ada sertifikat halalnya. Waduh. Saya juga bingung nih kacamata kok ada. Ini mungkin ini hanya guyonan ya. Mungkin ini nggak benar nih, hoax nih mungkin nih, diedit mungkin ini. Atau cuma ditempel nih logo halalnya itu. Masa sih kacamata harus ada logo halal ya? Gimana tuh? Oke, berikutnya ini apa nih? Kita baca dari Athenistar Seturis Gendi. Saya rasa siapapun WNI berhak selama ia dipandang mampu, diberikan kesempatan, dukungan dan kepercayaan penuh serta konsisten profesional plus nasionalis dalam mengemban dan melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya yang diberikan, diamanatkan serta ini bahasanya terlalu itu ya, tapi betul juga siapapun WNI ya berhak dong jadi Kapolri. Oke, komentar berikutnya ini ya dari Ipin Dijex. Kapolri harus Islam. Indonesia mayoritas Islam. Dan ini negara berdasarkan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi Islam Tuhannya Esa, yang agama lain hanya bisa jadi Kapolda udah cukup katanya emotnya. Jadi Kapolda aja ya paling tinggi ya. Tapi nanti gimana tuh? Itu tadi Pak siapa tadi ini nih? Mana tadi nih? Ini Pak siapa tadi? Listio Sigit Prabowo ini kan sebelum sekarang tahun 2020 mau jadi Kapolri kan dia pernah jadi Kapolda Banten, ditolak juga nih. Gimana nih? Ini kok berdasarkan komentar nih tadi ya. Dia bilang kan yang agama lain hanya bisa jadi Kapolda udah cukup katanya. Kata si Ipin Dijek. Sedangkan jadi Kapolda aja si Pak Sigit Prabowo ini pernah ditolak juga gitu. Jadi mau jadi apa? Jadi paling tinggi itu apa? Kapolres gitu ya. Oke, berikutnya mana nih? Saya yang agak panjang-panjang nih. Nah, Wawan Kurniawan, kenapa mesti aneh? Dulu Pangap TNI pernah dijabat oleh Jenderal berbintang 4 dari non-muslim. Jenderal LB Murdani yang beragama Katolik. Emangnya negara ini cuma milik satu golongan gitu? Ya betul. Terus berikutnya mana nih? Dari Brimful of Asa. Mungkin Kapolri nonis, maksudnya ini nonisnya apa ya? Non Islam ya? Mungkin Kapolri non Islam susah profesional. Tapi Kapolri Muslim pasti gak punya kendala psikologis. Kapolri non Islam susah pendekatan persuasif kalau ada sengketa dan demo massa. Yang demo massa Muslim doang kah? Tanda tanya di sini ya. Sebaliknya Kapolri Muslim mudah pendekatan ke non Islam. Oh, ini menarik juga ya dibahas ini ya. Ini tadi ya pendapat dari Brimful of Asa ini ya. Jadi kata dia ini, mungkin Kapolri non-Islam susah profesional, tapi Kapolri Muslim pasti gak punya kendala psikologis. Kapolri non-Islam susah pendekatan persuasif kalau ada sengketa dan demo massa. Dalam kurung, yang demo massa Muslim doang kah katanya. Sebaliknya Kapolri Muslim mudah pendekatan ke non-Islam. Jadi nah itu ya, mungkin ini pendapat pribadi saya juga. Mungkin kalau kalian nggak setuju boleh komentar di bawah ya. Jadi kalau yang di luar Islam, misalnya di luar Muslim, non Muslim, mau siapapun yang jadi Kapoldanya, jadi Kapolresnya ya nggak masalah. Saya rasa mungkin kalau ada berita penolakan karena misalnya Kapoldanya atau Kapolresnya non Kristen misalnya ya, atau
beragama Islam misalnya, tolong kasih link beritanya di bawah komentar ya. Jadi kita pengen lihat dari dua sisi, dari masyarakat Muslim dan masyarakat non Muslim, apakah ternyata punya tabiat yang sama juga gitu ya. Oke guys, saya rasa sampai segini dulu ya. Kalau dibaca semua komentar nih, banyak sekali nih komentar-komentar netizen ini ya. Ini juga mana lagi ini, mana lagi, banyak sekali nih komentar. Oke guys, sampai di sini dulu ya pembahasan saya. Buat teman-teman yang punya pendapat beda, silakan tulis di kolom komentar dan kata-kata yang sopan. Oke, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.